Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi termodinamika 1. Kali ini kita akan membahas gas ideal. Persamaan keadaan. Persamaan keadaan di sini yang dimaksud adalah persamaan yang menghubungkan antara tekanan, temperatur, dan volume gas ideal. Ada beberapa persamaan keadaan, ya. Di antaranya adalah persamaan keadaan gas ideal. Ini yang kita akan bahas nanti selanjutnya. Kemudian persamaan van der Waals, persamaan Betti-Bridgman, persamaan Benedict Webb-Rubin, dan persamaan virial. Tapi sekali lagi bahwa kita hanya akan fokus pada persamaan keadaan gas ideal. Persamaannya itu seperti ini, PV sama dengan nRT. Ini kalau menggunakan satuan mol, ini jumlah mol, ya. Kemudian R ini konstan untuk semua zat. Tapi kalau kita menggunakan sistem MKS, ya, MKS itu artinya meter, kilogram, dan second, ya, maka persamaannya menjadi P V sama dengan M R T. Jadi mirip dengan ini, ya. Cuman ini adalah massa dalam kilogram, kalau ini kan dalam kilomol. R, kalau R di sini tergantung zatnya, kalau ini R semua sama. Kemudian yang lain sama, P, V, dan T semua sama. Jadi P volume meter kubik, P tekanan absolut dalam kilopascal, N jumlah mol, kilomol, T harus dalam Kelvin, atau kalau dalam British pakai Rankine. Kemudian ini yang saya sebut tadi bahwa kalau R itu untuk yang di sini semua sama, ya. Sementara R di sini tergantung pada zatnya atau gasnya apa. Ini dia beberapa nilai R. Yang lain masih ada, yang satuan yang lainnya, satu British. Silakan lihat sendiri di buku. Karena di sini saya hanya menggunakan satuan SI, sehingga yang British saya tidak masukkan. Dalam jumlah mol, ya, ini seperti ini, PV sama dengan RT. Jadi kalau dalam satuan MKS, sekali lagi, dari persamaan tadi PV sama dengan MRT, ya. Kalau semua saya bagi M, ini kan menjadi V per M. Ini V per M, ini M per M. V per M itu, atau volume dibagi massa itu tak lain adalah volume spesifik. Sehingga ini menjadi P kali volume spesifik sama dengan M-nya jadi 1, jadi RT. Sekali lagi ini identik, tapi ini sekali lagi ini satuannya pakai mol, ini juga ada mol. Nah, kalau kita lihat seperti ini, V itu meter kubik per kilomol. Kemudian ini yang saya bentuk MKS tadi yang saya maksud. Kemudian kalau ini saya pindah ke sebelah kanan, P sama dengan RT per volume spesifik. Ingat, volume spesifik itu satuannya adalah meter kubik per kilogram. Jadi kalau saya tulis C per V, itu makanya C1 dibagi meter kubik per kilogram satuannya, maksud saya, ya. Ini satuannya seperti itu. Atau sama dengan kilogram per meter kubik. Dan ini adalah satuan dari rho, ya, sehingga ini menjadi bisa ditulis sama dengan rho RT, ya. Oke, ini dan seterusnya. Ini yang saya bilang PV sama dengan MRT yang asal muasalnya sampai turun ke atas sini. Kemudian nilai R ini Anda bisa lihat di tabel, ya, banyak tabel, termasuk di tabel uap juga ada, berbagai zat di situ ada, atau dapat dihitung dengan menggunakan rumus 8,314 dibagi dengan berat molekulnya. Selama berat molekulnya diketahui, maka R-nya bisa dicari. Misalnya udara yang berat molekulnya 28,97 kg per kilomol, maka R-nya itu sama dengan 8,314 dibagi 28,97. Hasilnya adalah 0,287. Hubungan antara energi dalam, entalpi, dan kalor spesifik untuk gas ideal. Untuk gas ideal berlaku, yang ini DU sama dengan CVDT, kemudian DH-nya nanti di sini ada, harusnya saya kumpulkan, ya. DH-nya itu sama dengan CPDT. Ini khusus untuk gas ideal. Yang ini dan ini khusus untuk gas ideal. Sementara untuk zat apa saja berlaku, H sama dengan U tambah PV, kemudian CP min CV sama dengan R, dan K sama dengan CP per CV. Ya, saya ulangi,
Yang ketiga rumus ini berlaku untuk zat apa saja. Sementara yang dua yang saling kari ini hanya untuk khusus gas ideal. Artinya kalau ini untuk gas ideal juga berlaku. Kemudian untuk gas monoatomik, ya seperti helium, neon, argon, xenon, kripton, dan seterusnya ya, itu berlaku nih, Cp sama dengan Cp dalam mol atau Cp bar dibagi dengan berat molekul. Atau untuk gas monoatomik, Cp barnya itu sudah besarnya seperti ini. 20,785 dibagi berat molekul. Sementara CV-nya itu 12,471 dibagi berat molekul. Di mana CV bar itu untuk zat monoatomik ini 12,471 berasal dari sini. Ya. Contoh, tentukan Cp, Cv, dan R dari gas monoatomik argon. Ya. Argon itu kalau kita lihat di tabel nilai R-nya 39,94. Ini maksudnya berat molekulnya ini ya. Ini berat molekulnya 39,94. Dengan demikian ya, ini kalau kita masukkan ke persamaan sini ya, Cp-nya itu sama dengan 20,785 per ini. Kemudian CV-nya ini per ini. Kemudian R-nya, ya R-nya diselisihkan Cp per Cv. Atau silahkan juga dicoba bagaimana kalau hasilnya Anda menggunakan R sama dengan 8,314 dibagi dengan 39,94. Silahkan dicoba. Contoh selanjutnya, sebuah piston silinder yang mula-mula volumenya 0,1 meter kubik diisi 0,1 kg gas nitrogen. Piston diberi pemberat sedemikian sehingga tekanan di dalam silinder konstan pada 1,15 bar. Kalor dikeluarkan dari sistem sehingga volume silinder menjadi 75% dari volume awal. Hitung temperatur awal dan akhir dalam Kelvin. Ya, jadi ada sistem piston silinder ya. Kemudian di dalamnya ada nitrogen. Nah, sekarang kita lihat sistem piston silindernya seperti ini. Ya, di mana pemberat ini membuat tekanan di dalam sini konstan 1,15 bar. Artinya proses kita ini sebenarnya adalah proses tekanan konstan. Kita lihat data-data apa, jadi volume spesifiknya itu dapat dihitung. Volume spesifik itu sama dengan volume dibagi dengan massa. Kebetulan volumenya ada, massanya ada. Ya. Kemudian tekanannya konstan ya, tekanannya konstan. Temperatur awal ini T1 bisa dihitung menggunakan rumus, ingat PV sama dengan RT ya. Jadi dengan menggunakan rumus P V sama dengan MRT ya, tapi karena ada volume spesifiknya kita pakai saja gini, PV sama dengan RT. Maka T ya kita bisa dapatkan T sama dengan P mula-mula ya V1 per P1 V1 per R. R-nya sekali lagi, R untuk nitrogen Anda bisa lihat di tabel ya. Kalau di contoh saya di sini R-nya itu dihitung berdasarkan 8,314 dibagi dengan berat molekul nitrogen 28 ya. Walaupun sebenarnya 28,0 sekian. Bisa juga Anda gunakan seperti itu, tapi sebaiknya Anda lihat di tabel ya. Nah, setelah itu Anda masukkan P1-nya. P1-nya itu yang 1,15 bar. Ingat, harus satuannya adalah satuan kilopascal. Jadi P1 kebetulan sama dengan P2, 1,15 bar itu sama dengan 115 kilopascal ya. Kemudian temperaturnya dicari ya. Apalagi volumenya sudah ada. Oke, volume spesifiknya kebetulan tadi dapatkan 1. Anda masukkan ini P-nya yang 115, volume spesifiknya 1 dibagi R yaitu 8,314 bagi 28 didapatkan temperatur satunya 387,3 Kelvin. Kemudian untuk mendapatkan temperatur 2 kan proses dari 1 ke 2. Ingat P V sama dengan RT atau saya tulis PV per T sama dengan konstan. Kalau konstan artinya bisa ditulis begini. P3 V3 per T3, P2 V2 per T2,
P1, V1 per T1, dan seterusnya. Ya. Kemudian, kebetulan masanya di sini konstan, ya, maka ini berlaku juga untuk volume besar. Sehingga dengan demikian bisa saya tulis bahwa P2, V2, ya, P2, V2 per T2 sama dengan P1, V1 per T1. V besar ya. Mau V besar, mau V kecil sama saja. Karena tekanannya konstan, yaitu P1 sama dengan V2, atau ini prosesnya konstan ya, maka ini berlaku V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Dengan demikian untuk mencari T2, maka T2 sama dengan ini kita kali silang, berarti T1-nya pindah ke sebelah, dikali V2 per V1. Dari soal mengatakan, kalau V1 itu adalah volume awal, ini kita sebut ini sebagai volume 1, maka dari ketentuan soal mengatakan V2 sama dengan 75% dari volume awal. 75% dari volume 1 atau 0,75 V1. Dengan demikian, di sini saya gantikan, T1-nya saya masukkan 387,3 dikali V2-nya itu adalah 0,75 V1 dibagi V1-nya ya V1. Sehingga bagian ini hilang, maka kita dapatkan T2 sama dengan 387,3 kali 0,75. Ya. Hasilnya adalah seperti ini, 290,5. Contoh berikutnya, sebuah balon diisi dengan metana pada 20 derajat Celcius dan 1 bar, sampai volume mencapai 26,4 meter kubik. Ini dia balonnya, ya, diisi gas metana. Hitung massa gas di dalam balon, ya. Kemudian hitung volume balon apabila tekanannya menjadi 0,8 bar dan temperatur 0 derajat Celcius. Artinya kasus B ini balonnya mengalami proses pendinginan. Tapi ingat balon ini tertutup, tidak ada kebocoran, sehingga massa di dalam balon tetap. Ya. Oke, pertama kita hitung massa balon. Dari sini kan kita ketahui ini T. Kita sebutlah ini sebagai T1. Harus dalam Kelvin, ditambah 273. 273 berarti 293 Kelvin. Tekanan harus dalam kilopascal, di 100 kilopascal. Kemudian ini adalah V1. Ingat, sekali lagi rumus gas ideal. PV sama dengan MRT. Maka kita dapatkan M1 atau M ya. Kebetulan M-nya konstan, jadi M1 sama dengan M2 sama dengan M sama dengan P1 V1 dibagi RT1. Ya. Kemudian R untuk metana silahkan lihat di tabel. Ya. Tapi kalau Anda lihat lupa tabelnya, kebetulan metana itu kan C-nya unsur atom C berat molekulnya 12, hidrogen 1, tapi kan 4, berarti totalnya 16. Tinggal 8,314 dibagi 16 kalau mau mencari R-nya. Tapi sebaiknya lihat di tabel. Tinggal masukkan ke sini, maka Anda akan dapatkan bahwa massa 1 itu ini kita peroleh seperti ini. Ya, massa satunya 17,3876, di mana massa 1 sama dengan massa 2 sama dengan M. Kemudian mengalami proses pendinginan, sehingga ini saya sebut dengan T2. ini T2. Harus dalam kilopascal. Kok T, ini P2 dalam kilopascal. Ini dia. Kemudian T2-nya 0 derajat Celcius harus dalam Kelvin. Kemudian M2-nya sudah diketahui. Ya, M2 kan sama dengan M1. Maka dengan rumus persamaan keadaan gas ideal yang di atas ini, kita bisa mendapatkan volume spesifik 2, yaitu MRT2 dibagi P2. Yang ini, rumus ini. Tinggal masukkan M-nya yang ini, 13,3876. R-nya ya, R-nya metana, silahkan dicari sendiri di tabel. T2-nya yang 273 harus dimasukkan, tidak boleh masukkan dalam yang derajat Celcius, dibagi 84. Maka kita peroleh bahwa volume balon setelah mengalami sorry. Ya, volumenya menjadi 29,28 meter kubik.
Oke, oke. Ini kok aneh ya, karena ini 20. Oh ya, kok ini kok bisa lebih besar daripada ini? Ya, ini. Tapi ya, saya tidak tahu, mungkin data soalnya yang salah ya. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Contoh 34. Setelah melakukan perjalanan jauh, udara di dalam ban mobil mempunyai volume 0,042 meter kubik, tekanan 360 kPa dan temperatur 40 derajat Celcius. Jika kondisi normal, ya, kondisinya ya 20 derajat Celcius dan 300 kPa. Hitung massa udara yang harus dikeluarkan agar udara dalam bom mobil ke keadaan normal. Jadi maksudnya gini kan, kondisi standarnya seperti ini. Oleh karena pemanasan yang terjadi ketika kendaraan bergerak jauh, ya, temperatur di dalam kan jadi naik. Karena tekanannya naik, temperaturnya naik, maka tekanannya juga naik. Sementara volume di dalam ban itu tetap ya, karena ya tidak gembos ya, tidak gembos jadi tetap. Ini artinya yang terjadi nanti di sini adalah proses dengan volume konstan. Nah, yang pertama kita harus hitung dulu berapa volume, berapa massa, saya ulangi, berapa massa dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi dia panas tadi ini. Jadi kita hitung. Ini ke datanya, kita lewati aja. Kemudian ya ini kok ada data ini, kok aneh ya. 100 kilopascal dihitung udara yang harus dikeluarkan dalam mobil. Ini PA pada kondisi normal. Ini kok aneh ini tidak ada ini mestinya ya. Oke. Kita lanjutkan contoh soalnya. Jadi untuk mendapatkan M1 tentu saja kita dapatkan dari persamaan sini. Dari PV sama dengan MRT. Maka M1 kita peroleh dengan cara P1 V1 dibagi RT1. R-nya ini R udara. Silahkan cari di tabel. P1-nya ada, jadi tinggal masukkan 360 kPa. Volume satunya 0,042 meter kubik. Yang ini 0,042 meter kubik. Kita masukkan. Kalau saya masukkan dulu aja ya, nanti dihitung sendiri. 360 kali 0,042 dibagi R-nya, lihat udara. Udara itu kalau tidak salah 0,287 kali T1-nya, T1-nya 313 ya. 313 yang ini. Harus dalam Kelvin. Ini dapatkan M1. Kemudian M2-nya ya dengan cara yang sama tentunya, P2 V2 dibagi RT2. Ya, P2-nya ini seperti ini 300 kilopascal. Ini 300. V2-nya sama dengan V1 yaitu 0,042 kali 0,042 dibagi dengan R 0,287 untuk udara kali T2-nya ya. T2 itu 20 derajat Celcius. 293 jadinya ya, 293. Ini hitung sendiri ya. Sehingga sekarang tinggal hitung selisih antara ini dan ini ya. Hitung selisihnya. Maka didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, sebuah tangki kako volume 3 meter kubik berisi gas dengan massa molar 30 kg per kilomol pada tekanan 8 bar dan 47 derajat Celcius. Sebagian gas bocor keluar tangki sehingga tekanan dalam tangki menjadi 3 bar dan 27 derajat Celcius. Hitung volume yang akan ditempati oleh gas yang bocor bila kondisi gas yang bocor itu 1 bar dan 22 derajat Celcius. Jadi mirip-mirip dengan ban tadi ya. Oke. Kemudian ini gasnya tidak tahu atau zatnya kita tidak tahu, tapi kan berat molekulnya diketahui. Sehingga R-nya bisa kita cari. Itu 8,314 dibagi berat molekul. Hasilnya seperti ini. Kemudian data yang lain diketahui, ya ini P1, T1, ya.
Kemudian ini ingat harus dalam kilopascal, ini harus dalam derajat Celcius. Ini dia. Kemudian kondisi bocornya 3 bar ya, atau 300 kilopascal, kemudian temperaturnya 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Nanti kita akan hitung berapa massa yang keluar dari sistem. Jadi pertama tentu saja sebelum bocor, jadi massa sebelum bocor kita harus hitung. Ya. Ini dia. Tunggu dulu, volume 3 meter kubik ini yang diketahui ya. Jadi volume tangki ini 3 meter kubik. Karena tangkinya kaku tentu saja volume 1 dan volume 2 sama. Sementara pertanyaan ini volume yang akan ditempati oleh gas bocor ya, seandainya gas bocor itu ditampung di sebuah tempat ya, di mana nanti kondisi tempatnya itu adalah tekanannya 1 bar dan temperaturnya 22 derajat Celcius dengan massa seperti yang massa yang keluar itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi massa mula-mula dalam tangki seperti ini. Ya, kita pakai ini, masukkan nilai tekanannya tadi berapa, volume satunya, kemudian R-nya yang sudah dihitung tadi, T1-nya masukkan dapat 27,06. Kemudian massa gas di dalam tangki setelah tangkinya bocor, setelah ada kebocoran, berarti ini yang tersisa. Terus yang keluar berapa? Ya tinggal kita selisihkan aja dari atas. Nih, selisihkan yang dari atas, maka kita peroleh besarnya 16,2396 kilogram. Kemudian ini nanti kita menggunakan gas ideal, PV sama dengan MRT, sehingga V sama dengan MRT dibagi P. Ya. Artinya ini M yang keluar, kemudian R zat tadi, kemudian P yang keluar tadi, kondisi yang di luar, kemudian P out. Masukkan semua data yang sudah diketahui, kita dapatkan seperti ini. Contoh 36, ya. 2 buah tangki A dan B dihubungkan oleh sebuah pipa dan katup. Katupnya ini awalnya tertutup. Ketika katup itu tertutup, tangki di A isinya 0,3 meter kubik gas nitrogen yang tekanannya 6 bar dan 60 derajat Celcius, sementara tangki di B kosong. Ketika tangki dibuka, itu kan gas bergerak dari tangki A ke B. Dan sebelum terjadi kesetimbangan, itu diketahui bahwa tangki di B itu menjadi 1,5 bar dan 27 derajat Celcius, sementara tangki di A tetap masih 4 bar dan 50 derajat Celcius. Berarti ini belum terjadi kesetimbangan ya. Maka hitung volume tangki B pada saat kondisi seperti ini. Nah, tangkinya seperti ini. Jadi ini mula-mula ada isinya dengan data seperti ini ya, volume ini. Kemudian ini kosong. Nah, yang perlu diketahui di sini bahwa karena ini tangkinya kosong, dan ini adalah gas, ketika ini dibuka maka seluruh ruang yang ada di sini akan terisi oleh gas nitrogen ya, walaupun kondisinya belum setimbang tadi. Seperti ini kondisinya di B itu masih 1,5 dan 27 bar, sementara di A tetap masih 4 bar dan 50 derajat Celcius, artinya masih tinggi. Jadi belum sepenuhnya setimbang, belum terjadi kesetimbangan. Nah, kemudian karena ini mula-mula kosong, berarti massa total setelah katup dibuka itu adalah sama dengan massa A mula-mula. Ya. Jadi uraiannya seperti itu, kita lihat. Nih datanya tadi. Oke, sebelum katup dibuka seperti ini. Ya. Maka nanti dari sini kita hitung massanya dulu. Jadi sebelum katup dibuka, dari sini kita bisa hitung massanya. Nih, dari sini kita akan hitung massanya dengan menggunakan rumus ya P ya mula-mula ya, berarti PA kali VA dibagi RTA. Semua data ada. Nanti kita akan dapatkan massa di sini ya. Ini adalah massa total jadinya. Jadi tidak bisa katakan massa A. Sebab ini nanti adalah akan pindah juga ke ini, ke B-nya. Kemudian setelah katup dibuka seperti ini datanya ya, kita lanjutkan dulu hitungannya di bawah. Ini yang mula-mula yang saya sebut tadi, beratnya jadinya atau massanya 1,82 12 kg. Kemudian massa nitrogen di A setelah katup dibuka, nah, berarti setelah katup dibuka di A itu berapa? Datanya kan seperti ini. Ya, jadi PA, VA, RTA. Kita dapatkan ini. Kemudian berarti massa di B itu setelah katup dibuka, ya massa di B tentu saja massa ini kurang ini. Ini dia. Kita kurangkan. Hasilnya adalah
0,5695. Kemudian volume tangki B, ingat volume MB RTB dibagi PB. Data-datanya sudah ada. MB-nya ini. Ya. Kita bisa dapatkan, tinggal masukkan MB-nya seperti ini. R-nya untuk nitrogen kita bisa lihat dari tabel. TB-nya seperti di soal ada, dengan TB-nya ada. Sehingga didapatkan volume di tangki B adalah 0,3381 meter kubik. Oke, saya kira itu cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.